Tapi gue bingung ya, di dunia investasi, kalian merasa kalian bisa jadi profesional investor, ya. Gue di sini sebagai profesional investor, ini hal yang gue lakukan setiap hari. Gue optimisasi portofolio gue setiap hari, gue ngikutin berita itu setiap hari, ya. Setiap malam sebelum gue tidur, setiap gue bangun pagi, itu yang gue lihat adalah berita, gitu. Dari berbagai macam source berbayar yang banyak. Apakah lu siap jadi orang seperti itu? Dengan lu bisa dapetin return yang sama kok, gitu. Hanya dengan berinvestasi dengan disiplin. Karena musuh paling besar dari diri lu adalah biasanya diri lu sendiri. Musuh dari berinvestasi seperti ini tuh apa? Yaitu tidak disiplin. Ketika kalian di sini, kalian pengen ngerasa, oh lu bisa jual sini beli sini, ya kan? Jual sini beli sini. Kalau orang bisa kayak gitu semuanya jadi kaya gitu. Jawabannya nggak ada yang bisa. Lu harus bisa tahan drawdown-nya. Lu harus lihat punya time horizon yang panjang. Lu berinvestasi bukan cuma untuk 1-2 tahun, tapi 10-20 tahun ke depan. Kita harus punya mental untuk selalu jadi pelajar di market, ya. Gue pun 11 tahun di sini, gue selalu punya mentalitas belajar. Makanya kenapa gue bikin video-video seperti ini adalah format untuk gue sendiri belajar, ya. Apa yang sedang gue pikirkan, gue sharing di sini. Karena gue adalah seorang capital allocator. Pekerjaan gue setiap hari ini, gue punya pool of capital, gue harus ngapain dengan uang gue sendiri, ya. Dari situ, gue mendapatkan uang. Dan dari situlah gue berpikir, gitu. Makanya setiap hari yang gue pikir adalah gimana caranya gue construct portfolio yang lebih efisien dibanding sebelumnya. Dan pikiran-pikiran itu gue sharingkan di sini. Apa yang gue temukan, data-data tentang market itu akan gue sharingkan di sini sebagai format gue belajar juga, supaya kalian bisa ngerti, gitu. Oh, caranya seorang capital allocator tuh mengalokasikan capital tuh seperti ini. Caranya seorang investor berinvestasi itu seperti ini yang benar. Ketika lu ngerasa lu udah pintar, lu bisa timing semua di market gini, itu di saat lu jatuh, ya kan? Yang coba begini timing udah banyak banget. Kalau dari dulu yang pinter-pinter LTC yang long term capital management, ya, hancur. Mereka employ 90 PhD untuk coba nebak ini. Nggak bisa, gitu, ya. Karena market itu, ketika kalian udah ngomong market public, market luar negeri, ada yang namanya efficient market hypothesis, EMH. Memang manusia itu punya greed, punya fear, dan banyak argumen bahwa market tidak efisien. Tapi kalau gue rasa market luar negeri sudah efisien. Mungkin di Indonesia tidak, ya. Kalau market Indonesia belum EMH. Tapi kalau kita ngomong market di luar negeri, ini udah dibuktikan banyak sekali paper, ya. Dan susah, ya. Tidak ada bukti bahwa orang tuh bisa mengenerate alpha secara konsisten tahun ke tahun. Dan di kali ini, karena judulnya adalah jangan pegang cash, dan kalian udah tahu ya kenapa pegang cash itu dan coba untuk timing the market bukan hal yang efisien, gue akan coba sharingkan berdasarkan data, fakta, dan angka, apa sih 3 aset. Ini bahkan ini bukan opini, ya. Ini bukan opini yang gue keluarkan, tapi ini data, fakta, dan angkanya. Nah, ini aset kelas pertama, ya, yang gue mau bahas. Ini adalah riset dari BlackRock, ya. Ini institusi